Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari olahan data yang telah kami buat menggunakan kuesioner untuk menentukan prioritas pengeluaran bulanan. Dengan menggunakan 5 kriteria, yaitu yang pertama kebutuhan pokok, kedua transportasi, ketiga pendidikan, keempat tabungan, dan yang terakhir hiburan. Dengan menggunakan 3 alternatif prioritas, yaitu prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini kami mendapatkan sebanyak 41 responden dan mayoritas responden adalah wanita. Adalah perempuan dengan persentase sebanyak 73,2%. Nah, kemudian di sini rata-rata usianya yaitu adalah wanita dengan usia 20 tahun. Kemudian untuk status aktivitasnya, di sini mayoritasnya adalah mahasiswa dengan pendapatan kurang dari 1 juta. Nah, ini adalah hasil data yang telah kami dapatkan dari 41 responden. Kemudian data ini akan kami olah menggunakan metode analisis AHP ke dalam Excel. Baik, saya akan menjelaskan tabulasi di Excel yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya di Google Form. Data-datanya di Google Form. Dan saat ini kita akan memulai dengan memasukkan matrix comparison dari data yang tersebut dibuat table. Setelah itu kita hitung sintesa matrix comparison yaitu dengan cara menjumlahkan nilai setiap kolom di matrix pairwise comparison. Lalu setelah kita mendapatkan matrix pairwise comparison, kita menghitung sintesa matrix pairwise comparison, yaitu membagi elemen dalam matriks terhadap jumlah kolomnya. Jumlah dari matrix pairwise tersebut kita bagi ke jumlah kolom. Setelah itu, kita mendapatkan bobot kriteria seperti tersebut, dan bobot kriteria ini kita akan lanjutkan untuk menguji konsistensinya. Dapat dicatat bahwa uji konsistensi ini apabila nilai di atas 0,1 itu didefinisikan sebagai tidak konsisten. Data yang telah kita ambil dari responden tersebut, dari Google Form tersebut tidak konsisten. Dan apabila kita mendapatkan nilai di bawah 0,1, berarti data yang telah kita ambil dari responden tersebut itu konsisten. Bagaimana cara kita menghitung uji konsistensi? Langkah pertama, yaitu kalikan matriks pairwise comparison dengan agent vector tersebut. Setelahnya, nomor 2 yaitu hasilnya kita bagi dengan agent vector yang telah kita hitung sebelumnya. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, yaitu 35,30, 23,83, 45,26, 1,3, 11,52, itu cara selanjutnya kita yaitu menghitung nilai dari max. Bagaimana caranya? Di sini max itu sama dengan jumlah seluruh nilai tersebut yang telah kita bagi dengan agent vector sebelumnya, itu dibagi 5 dengan jumlah kriteria yang kita inginkan. Ada 5, yaitu kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, pendidikan, dan tabungan. Ada 5 kriteria, itu dibagi 5, jumlahnya kita mendapatkan nilai max sebesar 23,45. Setelahnya kita menghitung nilai CI. Langkah keempat kita menghitung nilai CI. Bagaimana caranya? Sama dengan nilai
jumlah max tadi dikurangi jumlah kriteria kita dibagi N-1. Berarti kita mendapatkan, setelah kita hitung itu, kita mendapatkan nilai akhir yaitu 4,63 nilai CI-nya. Setelah kita menghitung CI, final caranya itu kita menghitung nilai CR. Yaitu bagaimana cara menghitung nilai CR? CI dibagi 90. Nilai CI yang telah kita dapatkan tadi senilai 4,61 itu dibagi 90 dan kita mendapatkan hasil dari uji konsistensi yang kita inginkan. Apakah itu di atas 0,1 ataukah di bawah 0,1. Dan kita mendapatkan angka di sini sebesar 0,051. Yang artinya adalah data yang telah kita kumpulkan dari Google Form tersebut, dari responden-responden sebelumnya, itu konsisten. Dan kita bisa melanjutkan ke proses setelahnya. Oke, setelah kita menguji konsistensi, kita menghitung pairwise comparison lainnya, yaitu per kriteria. Yang pertama ada dari kriteria kebutuhan pokok. Kita masukkan angka-angkanya. Setelah itu kita membuat agent vector dari kriteria tersebut, atau bisa kita sebut normalisasi matriks. Setelah kita menghitung dari pairwise dari kriteria kebutuhan pokok, kriteria tabungan, kriteria transportasi dan sampai terakhir yaitu hiburan, bisa digeser ke bawah. Dan telah kita matriskan kriteria tersebut, kita dapat menghitung yang namanya matriks alternatif global. Bisa digeser ke bawah. Setelah kita menghitung semuanya, semua kriteria tersebut, kita bisa menghitung matriks alternatif perhitungan sintesis prioritas global. Di sini, tabel di sini menjelaskan bagaimana cara menghitung alternatif perhitungan global, yaitu semua yang telah di agent vector di atas kita kalikan dengan hasil dari kriteria tersebut dan kita mendapatkan hasil yang tertera pada tabel berikut. Dan di tabel ini kita mendapatkan nilai paling besar di kolom tabungan, yaitu senilai 1,51. Di sini dapat diinterpretasikan bahwasannya dari seluruh responden tersebut, mereka lebih memprioritaskan pengeluaran mereka ke tabungan. Dan di sini kita dapat melihat yang data yang paling kecil yaitu adalah di hiburan dengan prioritas paling rendah di angka 0,01. Dan dapat disimpulkan bahwa dari semua responden yang telah mengisi form tersebut, bahwasannya mereka memprioritaskan paling rendah yaitu di bagian hiburan. Jadi kita dapat menghitung di sini intinya prioritas paling tinggi di bagian responden tersebut yaitu adalah tabungan, dan paling rendah itu adalah di kriteria hiburan. Mungkin ini materi dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami sangat mohon maaf. Semoga dapat membantu menjelaskan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.